ini hadir semua. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, silakan Linda. Baik, supaya kita lebih semangat hari ini, supaya lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini juga diawali dengan menyanyikan sebuah lagu. Membahas tentang apa? Oke, silakan. Ya, luar biasa tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Apa lagi? Yang masih ingat materi yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, integrasi nasional, luar biasa. Karena kalian sudah menjawab dan sudah masih ingat materi pada pelajaran sebelumnya, hari ini kita masuk pada materi yang baru. Materi hari ini tidak kalah menariknya dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, untuk mengetahui materi apakah hari ini, coba kita perhatikan gambar ini. Apakah gambarnya jelas? Jelas. Ya, gambarnya jelas. Coba kamu berpikir kedua gambar yang ada di depan ini. Dengan kamu memperhatikan gambar yang ada di depan, dengan sendirinya kamu akan mengetahui materi yang akan kita bahas. Ya, di gambar yang pertama ini materi gambar tentang kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ya, yang pertama tadi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat itu sebuah situasi yang tidak baik atau kondisi yang tidak baik yang dialami oleh negara kita, khusus masyarakat yang kecil. Yang mesti negara harus bagaimana memperjuangkan untuk menghilangkan semua bentuk yang pertama kesenjangan sosial itu, agar kondisi ekonomi selalu merata dan stabil, dan juga negara juga berupaya untuk menghilangkan kelompok-kelompok radikalisme dalam kehidupan masyarakat. Kemudian materi kita hari ini apa? Tentang tantangan dalam pertumbuhan NKRI. Ya, luar biasa tentang tantangan dalam pertumbuhan NKRI. Ini materi kita sangat menarik hari ini. Hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Artinya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat peka dan peduli dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, atau syarat di masyarakat, serta cara pemecahannya dalam bidang-bidang keluarga. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok melalui diskusi berkaitan dengan tantangan dalam menjaga kehidupan kita. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, Bapak juga akan menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya. Tadi yang pertama sudah kita lalui, yaitu kita mengawalinya dengan berdoa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk wujud nasionalisme kita. Kemudian nanti kita akan menampilkan tayangan video materi juga yang berkaitan dengan tantangan. Kemudian kita diarahkan ke dalam beberapa kelompok diskusi sederhana untuk membahas berkaitan dengan video yang ada, lalu menyampaikan. Oke, karena kita sudah mengetahui materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, jadi perlu kita ketahui bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa integrasi nasional itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, selalu saja mengalami yang namanya apa? Tantangan. Berbicara tentang tantangan, ada dua hal yang
Yaitu ada tantangan yang berasal dari tantangan yang datang dari luar, dan ada juga tantangan yang datang dari dalam. Kemudian siapa yang bisa sedikit menyampaikan pemikirannya berkaitan dengan contoh-contoh tantangan terhadap NKRI yang itu sifatnya dari luar? Silakan. Yuk, silakan. Masih ada lagi pemikiran lain? Penyebaran narkoba luar biasa dari luar negeri. Coba kuat lagi. Iya, pengaruh budaya asing terhadap budaya nasional, betul sekali. Ya, penyebaran terorisme. Oke, terorisme luar biasa. Itu menurut kalian bentuk-bentuk tantangan terhadap NKRI yang datang dari luar. Nah, di samping tantangan yang datang dari luar, ada juga tantangan terhadap NKRI yang datang dari dalam negeri itu sendiri. Artinya di samping dari tantangan yang datang dari luar tadi, ternyata ada juga yang sifatnya dari dalam negeri itu sendiri. Kira-kira bentuk-bentuk tantangan yang malah itu datang dari dalam negeri apa saja? Silakan. Ya, saling adu domba dalam kehidupan politik misalkan. Yang biasa yang lain? Kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Betul sekali, seperti yang terdapat dalam tayangan tadi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang bagi kita ini adalah sebuah tantangan yang mesti harus ada upaya untuk mengatasi ini. Ya tidak? Ya. Ketika ada tantangan pasti ada upaya untuk mengatasi setiap tantangan ini. Mari kita lihat tampilan video berikut ini. Ini juga materi yang kita bahas hari ini. Materi pembelajaran yang kita bahas tujuannya. Tugas kamu di sini, kamu akan mengutip beberapa pertanyaan. Mengutip pertanyaan dari materi yang kita saksikan bersama. Paham maksud saya? Sebenarnya Bapak akan menampilkan videonya, video pelajaran. Tugas kalian memberikan pertanyaan, menyimak baik, kemudian memberikan pertanyaan. Ya? Kita siapkan. Indonesia dengan segala kebinekaannya memiliki tantangan dalam menjaga keutuhannya. Tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berasal dari dua hal. Yang pertama, tantangan dari luar atau tantangan eksternal, dan tantangan yang berasal dari dalam negara kita sendiri atau tantangan internal. Selain itu, tantangan eksternal lain yang muncul dapat berupa masalah perbatasan antar negara. Misalnya, pemindahan patok-patok batas negara yang bisa memicu konflik. Sekian video kita kali ini. Pembelajaran dalam video ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, tugas kamu setelah kamu menyimak videonya, mengutip beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu dari kamu, dan nanti saya akan lempar lagi ke kalian. Mungkin ada yang siap untuk menjawab. Ya? Oke, silakan. Siapa yang sudah membuat pertanyaan? Oke, mulai dari Jay. Silakan berdiri. Silakan langsung memperkenalkan nama, kemudian berikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Aziza Masani. Saya memberikan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kata kata? Oke, berdiri. Silakan. Baik, saya menjawab menurut kata saya dengan kata perkataan yaitu itu dari sumber daya manusia yang mana manusia tersebut sumber dayanya yang bagus dan minimal itu kemajuan ataupun ini mewujudkan tujuan dari negara Indonesia yang terdapat. Oke, tepuk tangan untuk temannya luar biasa. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari tantangan eksternal agar tidak terjadi? Oke, luar biasa pertanyaannya juga. Ayo, ini pertanyaan menarik. Silakan kalau berpikir memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Baik, saya menjawab pertanyaan tadi. Apa upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga contoh tantangan eksternal yaitu terjadi konflik di perbatasan negara. Yang harus dilakukan bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia harus mampu bekerjasama dengan bangsa lain sebagai bangsa agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan aman dan tidak terjadi gelombang antara sesama kita. Ya, luar biasa. Kita coba. Ya, Clarissa, silakan.
Indonesia agar mereka dapat menjalankan tugas sebaik mungkin untuk mengamankan wilayah perbatasan. Ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dimasari. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, bisakah Bapak menjelaskan atau memberikan contoh tentang tantangan dalam bidang ekonomi dan politik yang datang dari luar maupun dari dalam? Oke, luar biasa. Jangan ini juga termasuk tantangan buat bapaknya. Ini adalah pertanyaan menarik juga, memberikan apakah meminta dapat untuk menjelaskan tantangan yang datang dari luar di bidang ekonomi dan politik. Jadi mau tidak mau saya harus menjawab karena ini untuk bapaknya. Oke, beberapa contoh yang berkaitan dengan tantangan terhadap NKRI yang datang dari luar di bidang politik. Sebenarnya salah satunya itu adalah adanya masukan barang yang datang dari luar sehingga warga negara Indonesia sudah tidak lagi mencintai produk-produk dalam negeri. Itu salah satu contoh yang bidang ekonomi. Apa bukti keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian? Ya, luar biasa. Apa bukti perwujudan keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian ini? Pertanyaan ini dilatar belakangi atau didasari oleh tujuan nasional Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba sama-sama dulu menyebutkan apa tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat ini. Silakan. Lagi, rencana setiap bangsa, perdamaian abadi dan kebebasan. Jadi luar biasa di sini tadi salah satu pertanyaannya apa bentuk wujud bukti keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia? Ya. Indonesia mempesertakan diri dalam organisasi PBB. Ya, Indonesia ikutserta dalam organisasi PBB karena dalam organisasi PBB ini memiliki tujuan-tujuan dan fungsi untuk salah satunya untuk perdamaian dunia. Kalau kita membuat kelompok diskusi untuk mengerjakan LKPB, Bapak akan bagikan LKPB ini. Ya, oke, yang pertama yang ke depan ini adalah kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita saksikan ya, hasil diskusi dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Informasi atas bantuan kesehatan dari kami. Siap semua. Kami dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, contoh upaya dalam menjalankan hubungan NKRI baik eksternal maupun internal. Eksternal atau dari luar. Yang pertama, menjaga perekonomian bangsa, bekerjasama antara negara dan tidak saling adu domba antara sesama negara. 3. Mengatur investasi yang dilakukan oleh negara asing agar tidak merugikan Indonesia. Yang 4. Pemerintah harus selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman atau faktor-faktor dari luar. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 5. Mencintai produk dalam negeri dan tidak dipengaruhi oleh produk dari luar. Sekian lagi. Ya, tepukan yang luar biasa. Ya, mungkin baik. Saya ada yang tidak. Baik, suaranya. Pertanyaan dari pemasukan kami akan dijawab. Misalnya ada warga asing membawa kebudayaan mereka, yaitu dengan memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak semestinya. Kita boleh mengikuti seperti yang mereka lakukan, namun kita harus berdasarkan atau berdasarkan pada kebudayaan kita sendiri. Silakan. Terima kasih atas pendidikan kepada saya. Contohnya adalah mengekspor dan impor barang dari luar negeri. Ketika barang yang datang dari luar negeri ini, kita sebagai warga Indonesia atau pemerintah yang telah diberikan harus memeriksa barang tersebut dan memastikan layak digunakan dalam bangsa Indonesia agar tidak merugikan negara. Apakah jawaban tersebut puas? Ya, dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita. Maksudnya begini, tadi sudah dijelaskan materi kita, sudah mengikuti setiap kegiatan pembelajaran kita, kemudian siapa yang ingin untuk memberikan kesimpulan materi tentang tantangan dalam menjaga kita dan NKRI? Ya, ada beberapa orang yang mau menjawab. Silakan dari sini. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Dalam mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya terdapat berbagai tantangan, baik secara eksternal maupun internal. Maka
1945 berdiri. Dari saya akan memberikan kesimpulan dari kajian kita hari ini tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik, demi membangun pesan sejarah dan landasan negara NKRI. Dengan demikian, warga negara dapat memahami kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia. Bukan itu kan dari kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Yang mungkin ada yang belum memahami, ada yang ingin memberikan pertanyaan. Luar biasa, memang tidak ada apa menyimpulkan bahwa kalian benar-benar memahami materi hari ini. Halo? Hai. Halo. Siapa kita? Aceh. Siapa kita? Aceh. Apa sebuah kita? Aceh Salila. Terima kasih karena kita sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini mulai dari dapat berakhir dengan baik. Pertahankan ini maksudnya pertahankan semangatnya, ya. Pertahankan semangatnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian ketika pulang ke rumah atau ketika selesai pembelajaran hari ini, pulang ke rumah dengan baik-baik di jalan supaya selalu selamat dalam perjalanan. Sampai di rumah belajar, jaga kesehatan, apalagi sekarang ini sedang dalam musim hujan. Oleh karena itu, materi kita minggu depan, maksudnya kita akan mengikuti materi yang baru minggu depan, yaitu tentang peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena kita tadi sudah mengawalinya dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita juga mesti harus berakhir dengan berdoa. Kita mesti yang pantas untuk berdoa semuanya berdiri. Saya minta bersedia kembali satu orang, mungkin perwakilan dari kelompok kegagalan keadaan di sini. Silakan kita bersikap yang pantas untuk berdoa. Dan Bapak dan Saudara Rasul, amin.